sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, perkenalkan nama saya Santi Iskandar dengan NPM 0222411045 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3C. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini. Hari ini saya akan membahas tentang teori keuangan dan perbankan syariah, di mana dengan fokus pada prinsip dan praktiknya. Nah, jadi ini adalah tugas video YouTube saya, dan saya berusaha menjelaskan secara formal namun santai ya teman-teman, agar mudah dipahami tanpa membuat Anda bosan gitu. Mari kita mulai dengan pengantar singkat, dan saya akan membuatnya jelas langkah demi langkah. Oke, jadi masuk ke yang pertama, yaitu pengantar ke perbankan syariah. Nah, pertama mari kita pahami apa itu perbankan syariah. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa sih perbankan syariah itu? Nah, jadi secara sederhana, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Jadi bukan hanya soal uang, tapi juga soal etika, keadilan, dan penghindaran praktik yang dianggap haram dalam agama Islam. Nah, jadi perbedaannya dengan perbankan konvensional terletak pada larangan riba, yaitu bunga yang dianggap tidak adil karena memungkinkan pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa risiko kerja keras. Di perbankan syariah, fokusnya adalah pada pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang. Nah, jadi teman-teman, secara historis perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia pada akhir 1980-an hingga 1990-an dengan bank pertama seperti Bank Muamalat. Nah, jadi teori keuangannya sendiri berkembang dari ajaran Islam yang mengintegrasikan ekonomi dengan nilai-nilai sosial seperti keseimbangan antara keuntungan materi dan tanggung jawab moral. Nah, ini membuatnya lebih dari sekedar bisnis, melainkan pendekatan keuangan yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian, mari kita lanjut ke prinsip-prinsip dasarnya untuk memahami dan membuat pemahaman teman-teman menjadi terhadap materi ini menjadi lebih dalam gitu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Nah, sekarang mari kita bahas prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi perbankan syariah. Di sini ada 3 larangan utama yang harus dihindari, yaitu 1. Riba atau bunga. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap tidak adil. Orang yang memberi pinjaman mendapatkan keuntungan pasti tanpa menanggung risiko. Padahal kalau dalam bisnis seharusnya untung dan rugi dibagi secara seimbang. Yang kedua itu garar atau ketidakpastian berlebihan. Nah, semua transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu maisir atau spekulasi atau judi. Nah, jadi Islam tidak memperbolehkan transaksi yang bersifat spekulatif atau seperti judi. Jadi semua keuntungan harus didapat dari usaha yang nyata, bukan dari untung-untungan gitu. Nah, jadi teman-teman, dari prinsip-prinsip di atas dapat juga diterapkan di prinsip-prinsip positif, yaitu meliputi mudharabah. Ini adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kesalahan pengelolaan. Contohnya tabungan syariah di bank, di mana nasabah mendapatkan bagi hasil dari investasi halal yang dilakukan bank. Ini mirip dengan investasi bersama yang adil.
Nah, yang kedua, masyarakat. Nah, di sini itu prinsip ini melibatkan kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan usaha, keuntungan serta kerugian dibagi secara proporsional. Misalnya, Bank Syariah dapat bermitra dengan nasabah untuk membangun bisnis kecil seperti warung atau toko dengan pembagian risiko yang seimbang. Ini menjadikan alternatif yang lebih fleksibel untuk pengembangan usaha. Nah, terus yang ketiga, murabaha. Ini adalah transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang jelas. Nah, bank membeli barang atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, tetapi tetap transparan. Contohnya tuh kayak praktisnya adalah pembiayaan rumah atau KPR syariah. Nah, di mana nasabah membayar harga pokok plus keuntungan yang disepakati. Ini menghindari bunga dan memastikan kejelasan. Jadi yang keempat itu adalah ijarah, prinsip sewa menyewa. Jadi prinsip sewa menyewa ini melibatkan bank yang membeli aset seperti mobil atau mesin dan menyewakannya kepada nasabah dengan biaya sewa tetap. Nasabah dapat membeli aset tersebut di akhir masa sewa. Ini serupa dengan leasing konvensional tetapi tanpa elemen bunga, sehingga jadi lebih adil. Nah, jadi yang kelima itu wakalah. Di sini bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk mengelola dana seperti dana deposit syariah. Keuntungan dari investasi halal dibagi dan risiko dikelola bersama. Ini memberikan alternatif bagi mereka yang ingin menyimpan uang dengan cara yang etis. Nah, jadi semua prinsip ini berasal dari sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis yang menekankan produktivitas dan keadilan. Dalam teori keuangan syariah, risiko harus dibagi secara adil, bukan dipindahkan ke satu pihak saja, sehingga lebih stabil dan berkelanjutan. Investasi juga harus mematuhi kriteria halal, menghindari sektor seperti alkohol atau perjudian. Jadi, apa pendapat teman-teman tentang prinsip mana yang paling menarik buat dicoba teman-teman? Oke. Yang ketiga itu masuk ke teori keuangan syariah. Mari kita eksplorasi teori keuangan syariah secara lebih mendalam. Teori ini berbeda dari keuangan konvensional karena mengintegrasikan aspek etika dan sosial. Pertama, konsep risiko dan pengembalian atau retur di syariah. Pengembalian harus berasal dari aktivitas produktif, bukan spekulasi. Ini mirip dengan teori portofolio modern, tetapi dengan penyaringannya, syariah investasi harus ke aset halal seperti saham di indeks Jakarta Islami Index. Risiko dibagi adil sehingga jika terjadi kerugian semua pihak terlibat, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, prinsip keadilan yang dikenal sebagai al-bilgum atau keuntungan seimbang dengan risiko. Ini mencegah eksploitasi seperti dalam riba. Teori ini dipengaruhi oleh pemikir Islam seperti Ibn Khaldun yang melibatkan ekonomi sebagai bagian integrasi dari masyarakat. Sebagai bagian integral dari masyarakat. Nah, ketiga, tanggung jawab sosial. Bank syariah diwajibkan membayar zakat dari keuntungannya dan berinvestasi untuk kebaikan masyarakat. Seperti proyek ramah lingkungan, tantangannya adalah kompleksitas operasional, tetapi ini membuat sistem lebih tahan terhadap krisis ekonomi karena fokus pada ekonomi real daripada spekulasi. Jadi untuk memperdalam, mari bahas bagaimana teori ini diterapkan dalam metode matematis sederhana, misalnya dalam mudharabah. Keuntungan dibagi dengan rumus seperti
Rumusnya tuh seperti keuntungan bersih sama dengan modal kali tingkat bagi hasil dikurangi biaya operasional. Nah, ini memastikan transparansi dan menghindari riba. Di era modern, teori ini berkembang dengan integrasi atau EIN, integrasi EIN dengan integrasi untuk analisis risiko halal. Yang keempat, praktik perbankan syariah di dunia nyata. Dalam praktik, perbankan syariah menawarkan produk seperti tabungan bagi hasil, KPR murabah, dan asuransi syariah atau takaful di bank seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, nasabah dapat membuka rekening dan dana mereka diinvestasikan ke sektor halal. Secara global, negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab memiliki sistem yang lebih maju dengan pertumbuhan signifikan. Tantangan utama adalah literasi masyarakat, tetapi semakin banyak orang yang beralih karena nilai keadilannya. Jadi teman-teman, mari kita lihat praktik sehari-hari di Indonesia atau BSI melayani jutaan nasabah dengan aplikasi mobil yang memudahkan transfer halal. Contohnya tuh seperti seorang pedagang kecil bisa dapat modal dari masyarakat tanpa bunga, membantu ekonomi lokal tumbuh. Yang kelima itu keuntungan dan manfaat perbankan syariah. Selain prinsip dan praktik, mari bahas keuntungan dan manfaat perbankan syariah bagi masyarakat. Pertama, keadilan sosial. Dengan pembagian risiko, orang kecil bisa akses modal tanpa terbebani bunga yang tinggi. Yang kedua itu stabilitas ekonomi. Sistem ini lebih tahan resesi karena menghindari spekulasi seperti yang terlihat selama krisis 2008. Yang ketiga, manfaat etis. Investasi halal mendukung bisnis berkelanjutan seperti pertanian atau energi terbarukan. Keempat, inklusif finansial. Produk syariah membantu umat muslim dan non-muslim yang ingin menghindari riba. Secara pribadi, ini bisa bantu teman-teman menabung lebih bijak dan investasi dengan hati nurani. Bayangin kalau uang teman-teman berkontribusi ke masyarakat yang lebih baik. Nah, jadi dari manfaat ini juga terlihat dalam data Bank Syariah di Indonesia tumbuh 20% per tahun, membantu pengentasan kemiskinan melalui zakat yang didistribusikan. Terus yang keenam itu perbandingan dengan perbankan konvensional. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih jelas, mari bandingkan perbankan syariah dengan konvensional. Nah, di bank konvensional fokus utama adalah profit maksimal melalui bunga yang bisa eksploitatif. Misalnya tuh kredit rumah dengan bunga tinggi membuat utang membengkak. Kalau di syariah tuh keuntungan dari bagi hasil atau jual beli lebih adil dan transparan. Konvensional sering spekulatif atau seperti derivatif, sementara syariah hindari itu untuk stabilitas. Namun syariah lebih kompleks administrasi, sedangkan konvensional lebih sederhana. Pilih syariah jika kamu ingin etis ya teman-teman. Oke, konvensional jika cepat dan mudah. Mana yang lebih cocok buat kalian? Gitu. Nah, jadi teman-teman, perbandingan ini juga meliputi aspek regulasi syariah di awal DPS, konvensional oleh BL. Dalam krisis syariah lebih stabil. Yang ketujuh, tantangan dalam implementasi walaupun perkembangannya pesat. Sistem keuangan syariah masih punya banyak tantangan. Beberapa di antaranya itu satu, itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara kerja keuangan syariah. Nah, yang kedua itu regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan industri
ini gitu. Yang ketiga, kurangnya SDM yang benar-benar ahli dalam bidang keuangan Islam. Maka dari itu penting banget untuk terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah agar masyarakat makin paham dan percaya pada sistem ini. Terus yang kedelapan teman-teman, regulasi dan kebijakan. Sini itu sistem keuangan syariah bisa berjalan dengan baik kalau didukung oleh regulasi yang kuat. Nah, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang mengawasi agar semua kegiatan sesuai syariat Islam. Selain itu, kebijakan yang berpihak pada keuangan syariah juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan stabilitas sistem ekonomi. Yang kesembilan, peran teknologi. Sekarang kita hidup di era digital dan teknologi punya peran besar dalam pengembangan keuangan syariah. Muncul banyak fintech syariah yang membantu masyarakat bertransaksi secara mudah dan halal. Contohnya tuh pada aplikasi pembayaran syariah, investasi berbasis bagi hasil UMKM. Dengan teknologi keuangan syariah bisa menjangkau lebih banyak orang, bahkan hingga ke pelosok daerah secara cepat dan efisiensi. Nah, jadi kasus ke-10 ada studi kasus keberhasilan keuangan syariah. Itu sudah terbukti sukses di banyak negara. Di Indonesia misalnya, Bank Muamalat menjadi pionir bank syariah pertama. Selain itu ada juga Baitul Mal Watamwil atau BMT yang membantu masyarakat kecil mendapatkan modal usaha tanpa bunga. Melalui lembaga-lembaga ini, keuangan syariah berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi umat. Contoh lainnya tuh di Malaysia, sistem syariah berkontribusi 30% PDB negara, menunjukkan potensi besarnya. Terus yang ke-11 itu dampak sosial dan ekonomi, mari bahas. Jadi mari teman-teman kita bahas dampak sosial dan ekonomi di perbankan syariah. Secara sosial, sistem ini mendorong solidaritas melalui zakat dan infak, membantu fakir miskin dan membangun komunitas. Ekonomi, ia stabilkan pasar dengan fokus real sektor, mengurangi volatilitas seperti di konvensional. Di Indonesia, syariah berkontribusi sebanyak 1.000 triliun ke PDB, menciptakan lapangan kerja halal. Namun tantangan seperti kesenjangan akses perlu diatasi dengan edukasi. Jadi perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensial luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Perkembangan ini dapat dilihat dari munculnya berbagai lembaga dan kebijakan pendukung seperti Bank Syariah Indonesia, hasil merger 3 bank syariah besar, atau BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021, yang kini menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia yang terus memperkuat regulasi, inovasi produk, serta literasi keuangan syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah nasional. Munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal Watamwil atau BMT, Koperasi Syariah, dan Fintech Syariah yang menjangkau masyarakat kecil dan menengah. Semua langkah ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga penggerak utama dalam perkembangan ekonomi syariah dunia. Adapun inovasi produk dan layanan keuangan syariah modern, seiring kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat,
industri keuangan syariah juga terus berinovasi agar relevan dengan kebutuhan zaman. Beberapa inovasi penting diantaranya fintech syariah atau financial teknologi, layanan digital berbasis syariah yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan secara halal melalui aplikasi digital syariah. Banyak bank syariah kini menghadirkan layanan online berbasis aplikasi seperti pembukaan rekening digital, pembayaran online, dan zakat digital. Pun suku hijau atau green suku, obligasi syariah yang hasilnya digunakan untuk proyek ramah lingkungan seperti energi bersih dan pengelolaan sampah. Wakaf produktif digital, masyarakat kini dapat berwakaf melalui platform online yang dikelola secara profesional untuk kegiatan produktif seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha mikro. Crowdfunding syariah, platform penggalangan dana syariah yang membantu usaha kecil dan memperoleh pembiayaan tanpa bunga. Inovasi ini menjadi sistem keuangan syariah semakin inklusif, efisien, dan mudah diakses bahkan oleh generasi muda digital saat ini. Peran pendidikan dan SDM dalam keuangan syariah. Salah satu aspek penting dalam pengembangan keuangan syariah adalah kualitas sumber daya manusia. Tanpa SDM yang kompeten, sulit bagi sistem syariah untuk berkembang secara konsisten dan profesional. Nah, pendidikan ekonomi dan keuangan syariah kini telah menjadi bidang studi di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah dan universitas negeri maupun swasta lainnya. Lulusan-lulusan dari jurusan ini diharapkan tidak hanya memahami teori ekonomi Islam, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam dunia bisnis dan keuangan modern. Selain itu, lembaga seperti OJK, DSN, MUI, dan Next juga secara aktif mengadakan pelatihan, sertifikat, dan workshop untuk meningkatkan kapasitas profesional di sektor keuangan syariah. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi fondasi penting untuk menjaga keaslian dan kredibilitas sistem keuangan syariah. Nah, jadi teman-teman, itu saja penjelasan materi tentang keuangan syariah. Jadi kesimpulannya itu kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang adil, beretika, dan berlandaskan nilai Islam. Sistem ini bukan hanya soal untung rugi, tapi juga soal tanggung jawab sosial dan keberkahan ekonomi. Nah, jadi teman-teman, jika kita bisa memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya, maka keuangan syariah dapat menjadi solusi nyata untuk membangun ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, coba deh produk syariah untuk manfaat pribadi dan sosial. Jadi demikianlah penjelasan tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Semoga video ini memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.